Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya, Berita Artis Viral, yang akan selalu memberikan berita dan informasi seputar artis kesayangan kita, Leslar, Lesti dan Rizky Bilar. Namun sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan berita dan informasi terbaru berikutnya. Terima kasih. Pengacara Rizky Bilar mengungkapkan kronologi kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga KDRT terhadap sang istri, pedangdut Lesti Kejora. Kuasa hukum Rizky, Adek Ervil Manurung mengatakan kliennya sempat menyebut talak satu terhadap Lesti Kejora. Kejadian itu terjadi saat keduanya sedang bertengkar. Ia melanjutkan pertengkaran terjadi pada dini hari. Saat itu, kliennya meminta Lesti untuk diam karena sang ibu mertua sedang berada di rumah mereka. Rizky mencoba menutup mulut Lesti, tetapi tangannya disebut perlahan turun ke leher sang istri. Adek menilai Rizky tidak berniat melukai leher Lesti apalagi menyebabkan lehernya sampai bergeser. Itu tidak juga, bergeser dari mana? Kalau bergeser berarti kan parah dong. Enggak ada itu, bagaimana bergeser? Saya tidak yakin itu bergeser, ujarnya, dikutip dari Detik Hot, Minggu, 10/9. Keesokan paginya, keributan kembali terjadi saat Rizky hendak pergi ke kamar mandi. Lesti kemudian disebut kembali, mengamuk, terhadap Rizky. Secara tiba-tiba, Rizky kemudian menjatuhkan talak kepada Lesti yang membuat keributan memuncak. Kakak talak satu kamu, disitulah Lesti menyerang ngamuk. Ditariklah ininya sampai putus kalungnya, tarik-tarik jatuhlah Lesti, terang Adek. Usai keributan tersebut, Adek Ervil Manurung menyebut keduanya masih berhubungan seperti biasanya. Namun, Lesti disebut membuat laporan atas dugaan tindak KDRT ke Polres Metro Jakarta Selatan. Sudah baik-baikan, pamitanlah istrinya, kalau enggak salah jam 11 siang dia pamitan, lalu kemudian dia pergilah ke rumah bapaknya. Yang ditakutkan klien saya bahwa tiba-tiba jam 10 malam ada laporan, kita sempat pertanyakan, pungkasnya. Rizky Bilar hingga saat ini masih berstatus sebagai saksi terlapor. Meski polisi telah menaikkan laporan dugaan kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang menimpa Lesti Kejora. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi membenarkan terkait status Rizky Bilar. Ia, terlapor Rizky Bilar untuk status masih saksi, katanya pada Sabtu tanggal 8 Oktober tahun 2022. Dia mengatakan, status tersebut lantaran Rizky Bilar sebagai pihak terlapor tidak memenuhi pemanggilan pada Kamis, tanggal 6 Oktober tahun 2022 lalu. Untuk sementara ini sudah dijadwalkan, kita sudah jadwalkan dari penyidik minggu depan, ucap Nurma. Untuk tanggal, nanti masih di penyidik. Itu domainnya penyidik. Jadi jadwalnya minggu depan, tanggal dan harinya masih ada di penyidik, nanti dilayangkan. Segera, lebih cepat lebih baik, tambahnya. Sebelumnya, polisi menaikkan status dari laporan polisi atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga KDRT, yang dialami oleh Lesti Kejora dari penyelidikan menjadi penyidikan. Kasus ini dinaikkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan melansir dari pmnews.com pada Jumat tanggal 7 Oktober tahun 2022. Status penyidikan tersebut berdasarkan hasil dari gelar perkara yang dilakukan oleh kepolisian dengan hasil visum dan pemeriksaan terhadap saksi. Penyidik dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan gelar perkara terkait kasus ini, di mana dalam gelar dengan hasil visum dan pemeriksaan terhadap 5 orang saksi, pungkasnya. Rizky Bilar yang diwakili kuasa hukumnya akhirnya buka suara soal kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga KDRT, yang dilayangkan oleh Lesti Kejora. Adek Ervil Manurung menuturkan bahwa kliennya tidak melakukan KDRT, hal itu hanyalah kesalahpahaman belaka. Kala itu keduanya tengah bertengkar, tetapi Rizky Bilar enggan menanggapi Lesti karena ada orang tuanya. Kejadian sebenarnya itu, pertengkaran pertama Rizky ribut sama istrinya, Rizky meminta diam karena ada ibunya, kata Ade saat ditemui di Jakarta Selatan, Sabtu, 8/10. Tapi istrinya marah-marah terus, akhirnya ditutup mulutnya Lesti supaya tidak ribut. Dia, Lesti, meronta-ronta, hingga tangan seperti tercekik, sambungnya. Kala itu Rizky tidak menyadari tangannya menyentuh dan mencengkeram erat leher Lesti. Namun, Rizky menegaskan pada Ade bahwa dirinya tidak bermaksud menyakiti Lesti.
Saya tahu jelas tidak ada unsur kesengajaan dari klien saya untuk menyakiti istrinya, tambahnya. Setelah kejadian itu, keduanya berbicara di dalam kamar dan beristirahat. Lesti disebut kembali marah-marah hingga membuat Rizky Bilar geram hingga mengucapkan kata talak. Habis itu, mereka bicara di tempat tidur. Setelah bicara, sekitar jam 5 ribut lagi, ngamuk lagi Lesti, klien saya mau ke kamar mandi menenangkan diri, bebernya. Ketika menjuju kamar mandi, kakak talak satu kamu, disitulah Lesti ngamuk, ditarik kalungnya, Rizky Bilar ditepislah, Lesti terjatuh, beber ade. Setelah keduanya menenangkan diri, Rizky yang sudah mengucap talak kemudian mencari tahu bagaimana cara agar pernikahan mereka bisa selamat. Mereka pun berhubungan badan untuk membatalkan talak tersebut. Setelah lihat browsing, oh boleh kita berhubungan suami istri selesai, sambungnya lagi. Setelah berbaikan, Lesti meminta izin kepada Rizky Bilar untuk pergi ke rumah ayahnya. Tetapi ia dibuat kaget karena malam harinya ada laporan soal dugaan KDRT. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan menjadwalkan pemanggilan terhadap pedangdut Lesti Kejora untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga KDRT, yang dilakukan suaminya, Rizky Bilar. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan menyatakan Lesti dijadwalkan dipanggil pada hari ini, Jumat 7/10. Hari ini rencananya penyidik mengagendakan, meminta saudara Lesti Kejora datang untuk memenuhi panggilan penyidik dalam rangka menambah berita acara, yang masih diperlukan penyidik dalam rangka keterangan tambahan, kata Zulpan di Polda Metro Jaya, Jumat. Ia menjelaskan total ada 5 orang saksi yang telah diperiksa dalam kasus dugaan KDRT itu, termasuk orang tua dari Lesti. Penyidik, kata Zulpan, juga telah mengamankan rekaman CCTV dari lokasi kejadian diduga terjadi tindak kekerasan. Penyidik dari Satreskrim Polres Metro Jaksel telah melakukan gelar perkara terkait dengan kasus ini, di mana dalam gelar, dengan hasil visum dan juga pemeriksaan terhadap saksi, kasus ini dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan, ujar Zulpan.